Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka bahas bola. Ya teman-teman jaga kesehatan ya, karena sekarang di sini di rumah ini dan di sekitar rumah gue juga lagi sakit ya. Banyak yang lagi sakit. Gue pun salah satunya yang lagi kurang enak badan. Jadi teman-teman jaga kesehatan. Ini kondisi yang lagi kurang baik cuacanya ya, karena tidak tentu ya apakah ini kemarau atau hujan. Tiba-tiba tadi hujan terus kemarau, tiba-tiba kering. Jadi memang tidak menentu ya cuaca. Oke, jadi di video kali ini gue ingin membahas tentang pertandingan yang baru saja digelar tadi antara Indonesia U17 versus Tajikistan U17 di pertandingan perdana timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan. Jadi kita tahu PSSI menggelar Piala Kemerdekaan untuk U17, mengundang Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Mali. Jadi ketiga negara ini juga adalah peserta Piala Dunia juga. Jadi ini bagus sekali uji coba ini untuk 4 tim ini untuk mengukur kekuatan mereka. Oke, pertandingan perdana Indonesia lawan Tajikistan tadi, di mana pertandingan berakhir dengan sama kuat ya, 2-2. Pertandingan yang sangat disayangkan, harusnya bisa kita menangkan tapi kita kecolongan di menit akhir pertandingan. Tapi so far so good untuk Indonesia. Gue sangat impress sama permainan timnas di hari ini, terus terang sangat impress. Oke, pertandingan diawali dengan Tajikistan langsung menekan, tetapi Indonesia midnya atau pemain tengahnya ini sangat rapat, gak di satu garis, tetapi semua opsi passing dari Tajikistan menuju ke depan itu tertutup, sehingga strikernya si nomor 7 itu harus bermain melebar. Dia harus bermain melebar terus untuk bisa mendapatkan bola. Ya, ini midnya benar-benar menurut gue MVP dari timnas Indonesia di hari ini adalah midnya atau pemain tengahnya. Evandra dan juga tadi siapa, Nazril ya, tengahnya itu. Menurut gue dua pemain ini yang paling bersinar di pertandingan ini. Ya, jadi tengahnya tuh sulit sekali tembus, dan lama kelamaan Tajikistan kehilangan tempo. Mereka tadinya bermain cepat, terus akhirnya jadi main possession. Akhirnya possessionnya malah diambil sama Indo. Indo perlahan-lahan berhasil keluar menyerang, di mana Mirza pun sangat merepotkan. Dia melebar terus ke kanan, ke kiri. Fandi Alberto juga kadang main di kiri, tiba-tiba dia ada di tengah. Jadi fluiditas di depan juga sangat membantu ya, kayak Goli, pergerakan Goli, Alberto, Mirza juga sangat membantu untuk meresistance ya, mengurangi pressure yang ada di lini tengah. Ya, jadi mereka bertiga ini sangat membantu juga. Jadi makanya kenapa permainan Tajikistan ini ngestak di tengah. Ya, ngestak di tengah. Bahkan kita berhasil mengambil gol ya. Kita berhasil mengambil gol pertama lewat sundulan Mirza. Memanfaatkan umpan dari Fandi Alberto. Ini luar biasa ya. Fandi Alberto punya crossing yang sangat akurat, ditanduk oleh Mirza juga. Tandukan Mirza juga sangat akurat. Kelas striker banget, khas striker banget sundulannya, dan 1-0. Namun Tajikistan tidak sampai 2 menit ya, langsung membalas lewat kesalahan Becker ya, kesalahan Becker yang salah mengontrol bola. Kemudian direbut oleh si pemain nomor 7 itu, dan dia cutback langsung ke pemain nomor 13. Jadi memang gol pertama Tajikistan pun berawal dari kesalahan kita sendiri. 1-1. 1-1, namun Indonesia berhasil mencetak gol lagi ya. Gol pertama 1-1. Indonesia berhasil mencetakkan gol lagi di babak kedua lewat gol Fandi Alberto. Ya, lewat gol Fandi Alberto memanfaatkan umpan dari sisi kanan. Disundul juga sama Fandi Alberto, bang 2-1. Namun setelah banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh timnas, tempo perlahan menghilang. Kenapa? Karena memang tangannya sudah kurang balance kalau menurut gua. Sehingga perlahan-lahan Tajikistan mengambil ritme permainannya lagi. Ya, perlahan-lahan sampai akhirnya timnas yang tadinya bermain sedikit lebih tinggi, sekarang bermainnya menjadi low block, bener-bener ke bawah. Sangat ke bawah. Karena Tajikistan ngepresnya udah mulai makin tinggi. Bahkan defensive line-nya sudah dinaikkan sampai ke tengah lapangan, sehingga Indonesia hanya bisa mengandalkan counter attack.
Indonesia berkali-kali berhasil melakukan counter attack, tetapi transisi negatifnya dari Tajikistan ini gila banget sih. Terus terang gila banget. Bukan cuma gila, gila banget. Yang turun ya ketika transisi negatif itu 7 sampai 8 orang. Bahkan 3 pemain nih, waktu gue inget banget tuh situasi counter attack ketika Goli memegang bola, 3 pemain yang langsung nyergap dia. Bukan cuma 1, 3 yang nyergap dia. Jadi gila banget masalah transisi negatif ini. Ya, sehingga Indonesia ini hampir nggak punya ruang untuk melakukan counter attack. Hingga akhirnya Indonesia malah kecolongan ya di menit akhir pertandingan ketika Indonesia sebenarnya waktu itu melakukan counter, namun akhirnya di counter balik. Ketika ketika Tajikistan dapat bola, dia langsung long ke sisi kiri dan kosong si nomor 7, lagi-lagi si nomor 7 ya. Si nomor 7 kosong dan dia melewati 1 pemain dan dia mengirimkan cutback ke si pemain nomor 9 kalau nggak salah ya, nyetak gol kedua pemain nomor 9 dan bang ya 2 sama. Itu situasi yang sama dengan ketika timnas Indonesia U23 dulu di Piala Asia berhadapan dengan Korea Selatan. Sama kejadiannya. Namun bedanya si pemain Tajikistan ini ngelakuin cutback, kalau Korea waktu itu terupas ya. Terupas. Jadi memang kelemahan dari timnas ini ya so far ya. Pertama adalah pemain belakang yang masih kurang tenang kalau menurut gue. Pemain belakang yang sebenarnya cuma sesekali doang mereka kena pressure, tetapi sekalinya tembus itu langsung berantakan. Itu masih ada gitu. Dan yang kedua adalah masalah ketenangan. Menurut gue beberapa pemain ini masih tidak tenang ya, terutama yang tidak banyak menit di klub ya, tidak banyak menit di klub. Kelihatan ketika Alfredo, terutama ya ketika Alfredo dikeluarkan, kemudian Mirza keluar juga gitu ya, pemain-pemain yang menggantikan kayak Aldi Tahir segala macam ini tidak tenang dalam situasi counter, tidak tenang dalam situasi bola, jadi sehingga banyak momentum kita yang hilang. Jadi masih itu aja yang harus diperbaiki. Sisanya gue sangat impress. Kenapa? Gini, pemain ini sudah automatically, jadi ketika mereka dapat bola, mereka itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kayak langsung lepas ke kanan atau langsung lepas ke kiri, sudah otomatis gitu. Bahkan di sentuhan pertama itu bola bisa langsung dilepas ya, kayak udah percaya aja kalau ada pemain di sisi kanan ya atau di sisi kiri. Jadi soalnya pemain itu sudah saling percaya gitu. Nah ini automatically ini yang menurut gue jadi nilai plus di squadnya Nova Arianto ini. Berarti kelihatan ya Coach Nova ini sangat kerja ya. Sangat kerja sehingga sudah tercipta automatically ini. Kekurangan dari automatically ini adalah berarti pemain udah nggak boleh lagi dibongkar pasang. Menjelang Piala Dunia pemain sudah tidak boleh dibongkar pasang. Kenapa? Karena chemistry itu sudah sangat baik berarti. Ya, jadi gue cuma bisa berharap semoga pemain-pemain dari U17 ini tidak banyak yang cedera. Bahkan kalau bisa jangan ada yang cedera satupun. Kenapa? Karena itu bisa sangat mengganggu skema yang sudah diterapkan oleh Coach Nova. Automatically ini, chemistry ini sudah akan terganggu nanti. Karena kelihatan ketika pemain dicabutin satu-satu tuh, kayak tengahnya dicabut, Evandra diganti, semua diganti, automatically itu jadi tidak terjadi lagi. Ya, jadi keseimbangan sudah rusak langsung. Oke. Good luck ya untuk timnas U17 ke depannya lawan Uzbekistan dan lawan Mali ya. Berarti terakhir gue tadi udah bilangnya di live reaction gue bahwa gue cuma minta 1 kemenangan aja dari 3 game ini. 1 kemenangan aja gue udah happy banget. Karena menurut gue 3 tim ini sekarang posisinya lagi di atas kita. Kondisinya ya, kondisi timnya lagi di atas kita, apalagi Uzbekistan itu juara Piala Asia. Kondisinya lagi di atas kita, sehingga 3 tim ini kalau salah satu aja kita bisa menangkan, gue rasa PD anak-anak ini akan naik, akan kebus banget. Dan kalau timnas bisa menang melawan salah satu tim ini, timnas bisa sangat bersaing di Piala Dunia. Ya, bisa ngambil ya bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kan kita dapat 2 poin ya di Piala Dunia sebelumnya, kita dapat 2 poin. Mudah-mudahan di Piala Dunia nanti
kita bisa dapat kemenangan pertama kita sepanjang sejarah. Ya. Jadi itu menurut gue target yang paling realistis untuk Coach Nova. Ya. Kemenangan lawan Zambia atau lawan Honduras. Kalau lawan Brazil oke lah bisa dilepas gitu. Tapi kalau lawan Honduras atau lawan Zambia nanti, itu possibility kita untuk menang itu gede banget. Oke? Sukses untuk timnas U17 Coach Nova ya.